Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah kita bisa ketemu di pagi yang cerah ceria ini. Kita akan membahas soal-soal SBMPTN masih 2017, tapi paket yang satunya. Yang kemarin saya bahas yang pertama, sekarang yang kedua. Ada soal-soal yang terulang ya. Jadi kalau di soal SBMPTN mungkin termasuk UTBK itu ada beberapa paket ya, ada beberapa paket. Cuman kalau UTBK kayaknya apa sama semua atau mungkin ada perbedaan, tapi semuanya pilihan ganda ya kalau UTBK ya. Oke, bedanya dengan SBMPTN dulu gitu. Nah, kita awali pertemuan hari ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, saya akan share langsung soal yang kemarin sudah di-share ya di grup. Nah, kelihatan ininya, kelihatan soalnya? Kelihatan? Kelihatan, Bu. Oke, sip. Saya besarin ya. Oke. Oke, nomor 1 buat Nia. Di sini namanya Nia. Silakan ya, nomor 1. Virus berikut yang menyerang unggas adalah Ya. Nia, tahu nggak di antara ABCDE mana yang Nia tahu? nggak, Bu, lupa. Lupa ya. Pernah dengar? Pernah dengar nggak? Yang Yang belum. mana? Yang heboh kemarin-kemarin sebelum corona. H5N1 pernah dengar? Pernah. Apa bulan H5N1 tuh? Yang itu bukan, Bu, penyebab influenza. Iya, influenza itu ya apa? Flu apa yang heboh kemarin sebelum corona? Flu burung. Iya, flu burung ya. Jadi ini adalah flu burung. Ya, namanya juga flu burung ya. Awalnya H5N1 ini ada di unggas gitu. Kemudian dia bisa bermutasi sehingga bisa ke babi, kemudian dari babi bisa ke manusia. Jadi H5N1 ya. Oke. Kalau HBV itu adalah virus apa sih? Aduh, kok hepatitis ya, sorry, hepatitis ya, hepatitis B. Ya, hepatitis B ya, penyakit radang hati ya. Radang hati, hepatitis B. Kemudian kalau HPV itu apa? Papiloma. Papiloma itu papiloma virus ya. Papiloma itu untuk kalau di manusia itu kutil. Ya, kutil. Kayak pernah ada manusia akar tuh, yang Dede dulu tuh loh. Pernah dengar? Manusia akar yang banyak kutilnya, nah itu adalah HPV, papiloma, kutil ya. Oke, kalau CAMV ini di tumbuhan ya, di kembang kol, mozaik ya, mozaik. Ini virus untuk tumbuhan, mozaik kembang kol. Ya, kembang kol ini tumbuhan. Kemudian kalau sitomegalovirus, ya tadi sitomegalovirus itu ini apa? Mana sih tadi nyari herpes ya? Herpes. Tahu herpes nggak? Penyakit kulit. Herpes. Ya, kulit ya, menyerang kulit juga. Nah, jadi kalau yang menyerang unggas apa di pilihan ini? Yang mana nih? Yang B. Iya, yang B. B, flu burung. Nah, virus yang menyerang unggas. H5N1, flu burung. Itu ya, nomor 1 ya, jelas ya. Oke, nomor 2 untuk Wulan. Silakan Wulan. Di bawah ini adalah jenis tumbuhan dengan struktur tubuhnya. Di antara pasangan tersebut, yang paling mungkin bertahan terhadap awan panas akibat letusan gunung berapi adalah Oke, menurut Wulan dari pilihan pisang, bambu, jati, cemara, pinus, mana yang kuat panas? Kita lihat tanamannya aja, nggak usah lihat alasannya, nggak apa-apa. Tanamannya, yang mana yang kuat panas?
Pisang, Bu. Pisang. Pisang kuat panas. Pisang lihat ini pohonnya kalau dipanas yang Jadi bisa, yang kayaknya kalau kena api, kena bukan api ya, boro-boro api ya, awan panas gitu, udara panas itu dia nggak gosong, dia masih tetap bertahan hidup gitu. nggak Kalau tahu. kalau pisang kena panas gimana? Udaranya ya, bukan suasananya, udaranya. Yang jelas nggak mungkin apa? Yang jelas nggak mungkin Bambu. bambu, bambu nggak bisa panas? Iya, Emang bambu hidupnya di mana? di hutan. Di hutan. Kalau yang misalnya dia cuacanya dingin, kalau dari pilihan ini apa? Yang hidupnya di nuansa dingin gitu. Kan ini Pinus. kita panas ya. Yang nuansanya dingin apa? Pinus ya? Pinus ya? Pinus. Iya, ini dingin. Iya, Cemara dingin nggak? dingin Iya kan, bisa kayaknya. di salju nih dingin. Kalau jati nggak tahu. Bambu nggak tahu, pisang nggak tahu gitu Kayaknya ya. mah, Bu. Oke, jadi sebenarnya yang bisa tahan panas dari A, B, C, D, E ini adalah bambu. Justru bambu. Gitu. Jadi jati itu walaupun apa sih, kulit kayunya tebal gitu ya, karena dia usianya bisa ratusan tahun gitu ya, puluhan ratusan tahun, tetapi dia sama gitu, dia membutuhkan suasana yang agak dingin gitu, jati ya. Jadi yang bertahan panas kalau dibandingkan dengan tanaman yang di adat pilihan ini adalah bambu. Kalau pisang enggak. Pisang memang bisa hidup di daerah panas ya, tetapi dia tidak kuat ya. Dia membutuhkan kadar air yang tinggi. Jadi kalau udah letusan Gunung Merapi kan kebayang ya, panas banget gitu ya. Pasti airnya pada menguap, maka dia akan mati gitu. Jadi nomor 2 yang B ya. Oke. Jelas ya? Oke. Ya, sekarang kita nomor 3 Witri ya, Witri. Witri, nomor 3 dibaca. Belum semua. Nah, udah. Ya. Hewan vertebrata dengan ciri-ciri tubuh simetri radial, tidak mempunyai segmentasi tubuh, kelenjar pencernaan tidak lengkap, tidak mempunyai sistem sirkulasi, dan mempunyai nematokis diwakili oleh filum. Oke, jadi kalau ada yang seperti ini, ciri-cirinya disebutin banyak, kalian harus pegang satu ciri khas. Ini satu ciri khasnya adalah nematokis. Nih, ini alat penyengat. Penyengat, ya, yang bisa menyengat gitu. Kira-kira hewan apa yang punya buat menyengat? Nyetrum, iya, ubur-ubur. Kalau ubur-ubur yang mana nih? Porifera, apa porifera? Hewan? Berpori kan? Oke, ya sesuai namanya. Porifera itu hewan berpori. Contohnya apa? SpongeBob ya kan? SpongeBob. SpongeBob kan? Iya. Terus kalau Cnidaria, nama lain dari Cnidaria apa sih? Soe, len, te, rata. Ya. Soelo itu adalah rongga. Jadi ini adalah hewan Berongga. hewan berongga. Iya, hewan berongga. Contohnya apa? Ubur-ubur. Iya. Berarti jawabannya apa? B. Nah, kalau Cnetopora apa? Cnetopora itu adalah ubur-ubur sisir. Ya, ubur-ubur juga ya, tapi ubur-ubur sisir gitu. Ubur-ubur sisir ini dia ini ya, nematokisnya kalau nematokis lebih ke Cnidaria ya. Jadi yang B ya, ini juga ubur-ubur. Ubur-ubur sisir, boleh dikasih tahu. Ini contohnya ubur-ubur sisir. Ubur-ubur sisir. Nggak tahu tuh bentuknya kayak ini sisir gitu. Nah, kalau platyhelminthes, plety adalah cacing Cacing plety. pipi. Pinter, ya, cacing pipi. Contohnya apa cacing pipi? Cacing pita, cacing hisap. Lintah. Ya, kalau lintah ke ini Annelida.
Annelida itu cacing gilik, Oh. cacing gelang. Nah, cacing gelang itu contohnya lintah, cacing tanah gitu. Ya, Bu pusing banyak filmnya. Iya, ada 8 film Avertebrata yang favorit gitu ya. Cuman kalian nggak usah perlu stres, Bu waktunya seminggu lagi atau 2 minggu lagi. Ya udah hafalin soal aja sama kunci jawabannya, udah beres. Ya, jadi jangan mikirin harus belajar materi gitu, stres ntar. Oke ya. Nomor 3 yang ini B. Oke, nomor 4 siapa nih? Yang belum ngomong siapa? Ada Indira. Oke, Indira ya. Indira. Oke, Indira. Nomor 4. Indira kemarin udah ya. Dapat nomor 4 lagi. Mana Udah, ini? Bu. Iya, sok. Nggak apa-apa baca biar tahu langsung jawabannya. Nomor 4. Hewan yang pada gambar di atas adalah hewan yang memiliki Iya, ini apa kemarin Indira? Apa? waktu kemarin teh jaringan Heeh. saraf Iya. sama lapis embrional. Iya, jadi 2 lapis membran ya. Ini kan golongan Soelenterata. Soelenterata itu tadi hewan berongga. Jadi kalau kita ngomongin ada tulisan embrional itu nanti ada hewan yang termasuk diploblastik gitu ya. Saya kasih tulis diploblastik ya. Diploblastik itu berarti itu berapa? 2. Ya, dia berapa? 2 lapis membran. 2 lapis membran. Nah, 2 lapis membran. Nah, yang diploblastik ini ada 2 filum, yaitu SpongeBob, ya, Porifera, dengan yang kedua adalah Soelenterata. Itu. Nah, dihafalin aja. Jadi, selain hewan Porifera dan Soelenterata, semuanya adalah triploblastik gitu. Ya, yang kedua itu ada triploblastik. Triploblastik termasuk manusia juga triploblastik. 3 lapisan membrional. Jadi ada yang ektoderm, mesoderm, dan endoderm. Kalau diploblastik cuma luar sama dalam, ekto sama endo. Ya, jadi yang kalian hafalkan, ini kata kuncinya adalah Soelenterata itu diploblastik, berarti 2 lapis embrional. Nah ini, yang 3 berarti dicoret, yang 3 dicoret, berarti 2 lapis. Nah, ubur-ubur punya otak atau saraf? Saraf. Iya, saraf. Berarti langsung jawabannya adalah yang E. Kalau yang ini udah jelas ya. Otot, emangnya ada daging. Gitu ya, jelas ya. Jadi cara mengerjakannya nanti main coret-coret aja gitu. Jangan dicoret semua gitu. Jadi kalau mengerjakan soal biologi itu ya gitu, main coret-coret gitu. Udah ada pilihan gandanya, kita nggak perlu pusing. Jelas ya? Oke, sekarang balik lagi ke Nia ya. Diputar aja terus 5. Berempat ya, Nia. Ya, Nia nomor 5. Bunga kelihatan soalnya. Oh, nggak kelihatan. Sekarang kelihatan? Nia, kelihatan? Nia, kelihatan? Udah, Bu. Oke, sip. Nomor 5. Di antara karakteristik struktural berikut yang berperan besar dalam adaptasi tumbuhan yang hidup di iklim arid adalah. Oke, jadi kata kuncinya adalah arid. Ya, arid itu artinya gersang. Oke, jadi kalau gersang itu panas gitu kan, kayak padang pasir gitu gersang. Ya, kalau gersang itu berarti adaptasi tumbuhannya apa? Kalau yang bisa hidup di gersang, di tempat yang gersang, padang pasir gitu, tumbuhannya apa? Contohnya, ya kaktus. Nah, kalau kalian sudah paham kaktus, kalian cari di pilihan ganda yang ada di kaktus gitu. Memiliki jaringan pembuluh. Semua tumbuhan juga pasti punya ya, tapi ngaruh nggak ke iklim gersang gitu kan? Ya, enggak ya? Iya, ini mah bukan merupakan ini. Memiliki megaspora, itu megaspora itu alat reproduksi ya, nggak ngaruh ya, alat reproduksi betina. Ya, alat reproduksi betina ya, betina ini nggak ngaruh gitu kan? Stomatanya banyak. Stomata buat apa? Stomata? Berenang.
Iya, buat transpirasi, penguapan gitunya, buat bernafas gitu. Jadi kalau di tempat gersang, stomatanya harusnya banyak atau sedikit? Sedikit. Sedikit. Kalau banyak nanti dia kekurangan air ya. Berarti enggak ya. Oke. Kutikula tebal tau nggak? Kutikula itu lapisan luar. Jadi dia punya lapisan lilin gitu. Oh, iya. Tebal. Iya, benar ya. Jadi Iya. kutikula tebal itu untuk mengurangi apa? Mengurangi transpirasi atau apa penguapan. Ya, jadi ini mengurangi penguapan ya. Makanya airnya nggak gampang habis gitu. Ya, penguapan. Jadi ini pasti yang ini. Kalau daun lebar itu ciri dari tanaman apa? Kalau daun lebar, daunnya yang lebar-lebar gitu. Biasanya hidup di mana? Tropis, Air. Bu. Di hidrofit tau nggak? Hidro tuh artinya apa hidro? Air. Air, iya. Jadi yang hidup di air. Contohnya apa? Teratai. Iya, teratai gitu. Jadi ciri dari tanaman yang hidrofit, yang air itu adalah daunnya lebar-lebar, stomatanya banyak, dan letaknya pasti bukan di bawah daun ya. Kalau di bawah daun nanti dia masukkan air gitu. Jadi di atas permukaan daun. Jelas ya? Oke. Jelas? Ini nomor 5. Oke, sip. Jelas. Berarti bagian abisnia siapa tadi? Wulan ya? Iya, Bun. Oke, sip. Wulan, kelihatan soalnya? Belum, Bun. Belum. Bentar. Udah. Udah nomor 6 ya? Iya. Saya pengen gedein tapi kok nggak bisa ya. Ya udah, segini. Segini kelihatan ya, Wulan? Kelihatan. Oke, sip. Ya, nomor 6. Daun merupakan organ tumbuhan yang berperan dalam fotosintesis dan transpirasi. Struktur daun yang mendukung kedua peran tersebut adalah Oke, kemarin Ibu salah mengerti ya kemarin ke Indira ya, mohon maaf ya. Jadi pikir Ibu tuh komposisi daunnya gitu ya, fotosintesis dan transpirasi. Ternyata bagaimana bentuk daun supaya dua-duanya proses ini bisa dilaksanakan gitu, fotosintesis dan transpirasi. Jadi bukan masalah susunan atau letak terjadinya di mana gitu ya. Jadi kalau fotosintesis tahu ya, fotosintesis itu untuk apa ini? Menghasilkan apa ini? oksigen. Ya, menghasilkan oksigen gitu ya untuk membuat makanan gitu ya. Transpirasi untuk apa ini? Penguapan ya, melepas oksigen justru ya, uap air. Maka keduanya ini adalah membutuhkan sinar matahari, betul nggak? Betul. Ya, sinar matahari ya. Kemarin saya salah pengertian ini ya, maaf ya Indira. Oke, sinar matahari. Nah, kalau misalnya keduanya membutuhkan sinar matahari, berarti harus ada daun yang untuk untuk menerima sinar matahari gitu. Ya, sinar matahari itu untuk melakukan fotosintesis dan transpirasi gitu, daun yang seperti apa gitu loh. Iya kan? Nah, kalau susunan sel pada jaringan mesofil yang rapat, ini ngomongin epidermis ya. Jadi epidermis itu jelas untuk transpirasi, tapi tidak untuk fotosintesis gitu. Jadi tidak mendukung gitu. Nah, yang kedua, perbandingan luas area dan volume daun yang besar. Jadi daun yang lebar dan daun yang tipis itu bisa nggak untuk fotosintesis dan transpirasi? Bisa. Iya, bisa ya. Jadi sebenarnya ini yang dua-duanya bisa. Jadi membutuhkan daun daun lebar dan tipis gitu. Daun lebar dan tipis ini pasti bisa dua-duanya gitu, baik fotosintesis maupun untuk transpirasi gitu ya. Nah, kalau yang C, stomata pengatur fungsi sel penjaga dalam transpirasi. Iya, tapi tidak berhubungan dengan fotosintesis. Jadi ini cuma untuk transpirasi. Luar pori stomata, ngomongin stomata lagi, berarti dia transpirasi. Transpirasi yang rendah, jelas. Ini ngomongnya transpirasi, jadi fotosintesisnya nggak ada. Oke, jadi yang nomor 6 ini jawabannya adalah yang B. Ya, oke, sip. Bisa lanjut ya? Oke, lanjut kita ke Witri ya. Nomor 7, Wit. Coba saya hilangkan. Nomor 7. Ya, silakan dibaca soalnya aja dulu, Wit. Nomor 7.
kelihatan semua, Bu. Udah. Udah kelihatan ya. Soalnya aja. Tumbuhan teh sering dipangkas pucuknya untuk meningkatkan jumlah percabangan dan jumlah daun muda yang terbentuk. Proses biologi yang terkait dengan hal tersebut. Ya, jadi kita ngomongin kalau pas kita bikin bonsai loh, waktu ngomongin fitohormon ya, fitohormon di kelas 12 ya. Jadi teh itu tumbuhan teh itu sering dipangkas pucuknya. Di pucuknya itu ada apa ini? Hormon apa di pucuk? Ini kan ngomongin apa? Meristem apikal ya kan? Ya, meristem apikal itu hubungannya sama apa? Auksin. Iya, auksin. Iya kan, ngomongin auksin. Nah, auksin itu artinya dia pertumbuhan yang terus tinggi ke atas. Jadi, kenapa dipangkas supaya dia tidak ke atas gitu. Ya. Nah, dan kenapa dipangkas juga ini untuk meningkatkan jumlah percabangan. Jadi dia percabangan. Nah, percabangan ini artinya apa? Ini adalah meristem ya, pinter, meristem lateral atau ke arah samping, ya kan, biar rimbun, ya biar rimbun. Ini kalau meristem lateral hormonnya apa? Sitokinin. Ya, sitokinin. Nah, ini ya, jadi otomatis dia memangkas menghambat meristem apikal, mengaktifkan meristem lateral. Jadi yang mana? Tidak terpengaruh terhadap yang yang C ya, menekan pertumbuhan meristem apikal dan meningkatkan pertumbuhan meristem lateral. Betul. Yang C. Itu ya. Jelas ya? Nomor 7 sudah, kita ke nomor 8. Oke, bagian siapa? Indira ya. Indira kemarin ke bagian lagi ini. Kayaknya kemarin Ibu salah juga ini. Nomor 8, silakan Indira. Seorang ahli genetik melakukan uji kromosom pada beberapa orang. Saat menghitung jumlah badan bar, dia akan menemukan hal-hal berikut kecuali ya, kemarin mungkin apa tergesa-gesa atau gimana Ibu teh lupa ya jawabannya kayaknya. Jadi setelah direnungkan ya, ini yang namanya badan bar itu adalah kromosom X yang tidak aktif. Memang betul yang tidak aktif ya. Jadi badan bar itu adalah kromosom X yang tidak aktif. Ya, jadi yang punya kromosom X itu kan, yang punya 2 itu kan apa? Cewek ya? Cewek kan? Nah ini kecuali, ini ada kata-kata kecuali. Tidak ada badan bar pada individu X0. Jadi kalau X0 tiba-tiba ada badan bar, maka nanti jadinya individunya 0. Ada nggak individu 0? Nggak ada kan? Ya, jadi tidak ada badan bar pada individu X0 itu ya benar gitu. Karena kalau sampai ada badan bar, yang nggak ada individu, masa 0 doang gitu ya. Jadi benar, kan ini kecuali ya. Kemarin saya ini kayaknya salah ini memahami. Ada satu badan bar pada individu XX. Jadi kalau XX ada badan bar berarti X-nya nggak aktif. Jadinya apa? X0. Ada nggak X0? Ada kan? Individu sindrom Turner ya. X0 itu sindrom Turner, berarti dia benar. Ada satu badan bar pada individu XY. Nah, kalau XY, kemudian X-nya hilang, apa yang terjadi? Jadi individu Y0. Ada nggak individu Y0? Nggak, mati. Dia nggak akan ada. Jadi, untuk badan bar itu tidak akan mungkin terjadi pada laki-laki. Ya, jadi kecuali itu yang C. Gitu. Ya, karena tidak ada individu Y0 gitu. Nah, sekarang coba yang D. Ada 2 badan bar pada individu XXX ya. Jadi kalau 2 badan bar ya berarti X-nya hilang 2. Ada nggak individu X0? Ada kan? Sindrom Turner. Berarti ini ada gitu. Yang E, tidak ada badan bar pada individu XYY. Ya, karena kalau X-nya sampai hilang, maka menjadi individu YY. Ini mati. Nggak akan ada. Jadi memang benar ya. Kalau tidak ada emang benar gitu. Jadi yang nomor 8 ini jawabannya yang C.
Mohon maaf ya kalau kemarin berbeda. Yang C, sudah? Sudah ya? Oke, kita ke siapa? Witri udah belum? Nia lagi ya? Witri tadi udah? Witri udah ya? Halo? Siapa sekarang bagian siapa? Nia, Bu. Oh iya, Nia. Oke, Nia ya. Sekarang Nia. Faktor yang menghambat terjadinya spesiasi adalah Oke, spesiasi kita ngomongin di evolusi. Spesiasi adalah apa? Terbentuknya individu, spesies baru, bukan individu ya. Terbentuknya spesies baru. Misalnya ya, waktu itu ada spesies allopatric sama itu ya. Jadi kalau ada spesies, kemudian ada satu spesies, kemudian karena ada barier penghalang gunung, bukit, maka menjadikan spesies yang satu spesies itu terpisah. Kemudian karena makanannya beda, habitatnya beda, maka menyebabkan dia muncul spesies yang baru gitu. Itu namanya spesiasi. Gitu ya. Oke. Jadi faktor yang menghambat kira-kira apa? Kalau domestikasi membentuk spesiasi enggak? Domestikasi tahu enggak? Jadi kucing yang tadinya liar menjadi kucing rumah gitu. Jadi dia atau harimau yang tadinya liar kemudian kita pelihara di rumah menjadi harimau rumah gitu kan, dia akan berbeda dengan spesies yang aslinya di hutan ya kan? Gitu. Jadi domestikasi jelas ya. Jelas ini adalah mendukung adanya spesiasi. Kalau populasi kecil ngaruh nggak? Populasinya kecil. Kayaknya ini tidak akan mendukung dan tidak menghambat juga ya spesiasi populasi kecil ya. Kita lewat dulu ya. Kalau variasi fisiologis. Jadi adanya perbedaan fisiologis, fungsi tubuh pasti akan mendukung spesiasi kan? Iya. Ya, spesiasi. Kalau variasi morfologi antar populasi udah jelas. Kalau morfologi ya, morfologi berarti akan mendukung spesiasi. Rendahnya variasi frekuensi alel. Apa ini? Rendahnya variasi frekuensi alel. Alel itu pasangan gen. Jadi kalau misalnya ada gen A besar, itu nanti alelnya adalah A kecil. Gimana? Jadi rendahnya variasi frekuensi alel. Menghambat nggak? Jadi sifatnya untuk alelnya itu sangat rendah. Jadi tidak ada perbedaan gitu. Kayaknya bisa ya untuk menghambat ya. Ya, jadi jawabannya yang E. Oke. Rendahnya variasi frekuensi alel dia menghambat untuk terbentuknya spesies baru, spesiasi. Oke. Nomor 10 berarti sekarang bulan. Kelihatan nggak bulan? Kelihatan sampai 5-nya doang, Bu. Oh, sampai iya nggak apa-apa. Perhatikan organel sel berikut. 1. Mitokondria, 2. Badan Golgi, 3. Retikulum endoplasma, 4. Ribosom, 5. Nukleus. Berdasarkan informasi tersebut, organel sel bernomor 1, 2, 3, 4, dan 5 secara berturut-turut memiliki fungsi. Oke, berarti kita langsung mitokondria untuk apa? Tes? Mitokondria untuk respirasi sel, ya kan? Menghasilkan ATP ya. Oke, badan Golgi untuk apa? Badan Golgi. Ya, sekresi, betul. Sekresi. Ya, sekresi. Badan Golgi itu sekresi. Oke, sekresi. Kemudian RE. RE itu kalau yang RE kasal itu sebagai tempat ribosom ya. Nah, berarti ini untuk transport ya. Transport Ya, transport. Apa? Cepetan. Ya, transport. Oke, ini ada yang nanya ya. Oke. Ribosom untuk
sintesis protein. Ya, sintesis protein. Sorry, bentar. Ya, sintesis protein. Nukleus untuk apa? Mengatur semua aktivitas sel ya, mengatur aktivitas sel. Ya, berarti kita cari di pilihan. Nomor 1 itu respirasi sel, ini sintesis protein, salah ya, salah. Kemudian respirasi benar, yang kedua sekresi benar, 3 sintesis protein benar nggak? Salah ya? Salah, oke. No, yang ini sekresi salah. Ini respirasi benar, modifikasi. Yang kedua apa sih? Yang kedua badan Golgi harusnya ini ya. Modifikasi makromolekul. Yang ketiga sekresi benar. Ini kok aneh ya? Yang mana nih? Oh, pengendali nukleus modifikasi makromolekul. Yang mana ya pilihannya ya? Kok bingung? Ya? Yang mana ini? Respirasi sel, modifikasi. Yang kedua harusnya sekresi ya. Tapi nggak ada lagi nih. Kalau kita lihat berarti kemungkinan itu kan yang respirasi sel yang benar itu antara B dengan apa ini? Dengan D kan? B sama D itu bedanya ini sekresi benar. Oh ini dia sintesis protein. Kayaknya mah yang B nggak, Bun? Iya ya lebih ke B ya. Iya. Tapi kok aneh ya, nukleus kok modifikasi makro. Ya, aneh ya. Oke, tapi nggak ada lagi. Soalnya kalau yang D salah ya. Ini pengendali, oh ini sintesis protein. RE-nya sekresi. Ini kebalik juga. Ini nggak ada jawabannya ya. Benar nggak? Ini juga bisa. Ini pengendali genetika. Ini benar sintesis protein. Tetapi ini salah. Kebalik nih, sekresi dengan modifikasi ya. Benar ya? Kalau yang B ini kebaliknya antara modifikasi dengan pengendali sama ini. Jadi salahnya lebih banyak. Ya. Ini benar nggak secara berturut-turut ya? Benar kan? 1, 2, 3, 4, 5? Iya. Iya. Berarti kalau ini salahnya lebih banyak, berarti bisa milih B atau D. Atau mungkin D. Karena ini 2, ini salahnya 3. Tapi insya Allah UTBK nggak kayak gini ya soalnya. Amin. Ya, iya, maksudnya nggak akan membingungkan dan menjebaknya nggak keterlaluan. Ini masalah soal ini ya. Oke. Nah, kita ke nomor berapa ini? 11. Oke, 11 bagian siapa? Fitri ya? Ya, 11. Yap. Ya. Ya, silakan Fitri. Pada gambar di atas, populasi ikan paling tinggi berada pada zona C yang merupakan zona optimum bagi pertumbuhan ikan. Sebab zona A dan B ikan mengalami stres hingga Ya, ini gambarnya nggak jelas ya. Ininya apa? Jangan jelas. Ini suhu air pada zona C itu maksimum ya, karena memang di sini aja ya kita pegang ini adalah optimumnya, titik optimumnya. Soalnya nggak jelas nih tulisannya apa, hitam-hitam gitu ya, optimumnya. Ya, jadi ikan yang paling tinggi mungkin ini jumlah ya, jumlahnya yang paling tinggi betul, ini yang C ya, benar ya? Sebab zona A ini mana A-nya itu A sama B, ikan mengalami stres sehingga pertumbuhan ikan terhambat dan hanya sedikit yang dapat bertahan hidup. Ya, betul. Oke. Ya. Ya. Iya. Terus ini ada hubungannya nggak?
tulisannya? Sebentar ya, tulisannya. Iya, sok di video. Bentar ya, ini ya Allah. Nanyain. Ya, sebentar. Ya, jadi ada hubungannya nggak nomor 11? Enggak kayaknya. Nggak ada ya? Enggak? Atau ada? Pada zona A dan B ikan mengalami stres sehingga pertumbuhan ikan terhambat dan hanya sedikit yang dapat bertahan hidup. Maka pada gambar di atas populasi ikan paling tinggi berada pada zona C yang merupakan zona maksimum dari pertumbuhan ikan. Apa? Ada enggak? Kalau mau bingung bolak-baliknya itu berarti di ini aja di dibalik maka gitu. Ya, menurut apa? Menurut Witri coba. Ada hubungannya nggak? Dan di bawah Hah? Nggak ada hubungannya ya? Karena itu nggak ngomongin suhu ya. Kalau nggak salah ini tulisan suhu air ini. Ya. Berarti benar ya, nggak ada hubungannya ya? B aja ya. Oke, B. Oke, nomor 12 jatahnya siapa ini? Indira ya. Oke, Indira. Langsung Bunda. Ya, betul. Siap. Semakin tua usia kehamilan, kadar hormon estrogen akan meningkat, sedangkan progesteron makin sedikit. Sebab estrogen bersifat merangsang uterus untuk berkonsentrasi, sedangkan progesteron sebaliknya. Kemarin udah ya Indira ya? Bener nggak? Semakin tua kehamilan, jadi gimana? Kalau progesteron ini adalah dibutuhin pada saat wanita itu hamil ya, wanita itu hamil. Nah, kalau kan hormon itu ada dua ya, progesteron dengan estrogen. Nah, wanita itu ya. Nah, kalau untuk estrogen ini adalah ciri kelamin sekunder pada wanita ya tentunya. Kelamin sekunder. Nah, gitu ya, ciri kelamin sekunder. Oke. Nah, kalau pada saat awal kehamilan itu karena memang progesteron sangat dibutuhkan, jadi pada saat awal kehamilan ini pasti progesteronnya itu tinggi, gitu, tinggi. Estrogennya pasti rendah. Nah, ciri estrogen yang rendah itu ya wanita itu rada nyebelin ya. Kemarin saya udah cerita ya ke Indira ya. Jadi atau contohnya kalau pada saat kalian menstruasi gitu. Coba kalau bulan menstruasi pengennya mukul orang nggak, Lan? Suka kesel. Iya kan? Hari-hari pada saat menstruasi kesel gitu ya. Kesel, jengkel, suuzon, kadang lah suuzon, terus kadang apa ya nggak percaya diri. Pokoknya kayak pengen marah, pegel juga gitu ya, sakit perut juga misalnya. Nah, itu artinya bahwa estrogen itu berada pada titik terendah gitu. Termasuk pada saat orang yang awal-awal hamil kan ada mual-mual, muntah, kemudian jengkel, badan nggak enak, itu iya estrogen berada pada titik terendah. Nah, itu ya. Nah, beda pada saat wanita itu ovulasi. Ovulasi itu artinya dia mengeluarkan ovum. Jadi hari ke-14 ya. Hari ke-14 setelah hari pertama menstruasi, misalnya nih, ada seorang wanita menstruasi tanggal 1, berarti dia tanggal 14-nya, kurang lebih tanggal 14-nya, dia itu mengeluarkan ovum. Kalau dia punya suami dan melakukan hubungan suami istri, maka jadi hamil gitu. Jelas ya? Nah, pada saat wanita itu ovulasi itu estrogen berada pada titik tertinggi. Jadi kalau misalnya nanti pas UTBK ternyata Witri mengerjakannya pada saat ovulasi, ya mengerjakannya pada saat ovulasi, maka Wit nanti soal itu terasa indah semua. ya, dan biasanya
bisa cemerlang gitu ya karena berpikirnya. Tapi kebalikannya, kalau mengerjakan UTBK pada saat menstruasi, aduh ya itu yang terjadi pada ibu dulu ya. Jadi ibu hari pertama menstruasi itu mengerjakan UTBK. Masya Allah ya, pengennya nyobek-nyobek kertas gitu ya, karena waktu itu pakai kertas gitu ya. Pengen nyobek-nyobek kertas, sudah mah perut sakit, pikiran nggak jernih gitu ya. Kenapa? Karena estrogen berada pada titik terendah gitu ya, jelas ya. Jadi tapi wanita itu estrogen berada pada titik tertinggi cuma 1 hari gitu, 1 hari yang maksimal gitu ya untuk ovulasi itu. Nah kalau makin tua kehamilan itu wanita itu estrogennya makin meningkat karena memang berhubungan dengan pemberian nutrisi pada janin gitu ya, dan tidak nyebelin lagi gitu ya, beda dengan pas awal-awal hamil gitu, nyebelinnya bukan main gitu kan. Nah, jadi ini benar ya, jadi benar. Sebab estrogen bersifat merangsang uterus ya. Kan tadi estrogen ciri kelamin sekunder. Kalau yang merangsang uterus pada saat mau melahirkan ini hormonnya apa? Hormonnya oksitosin ya, oksitosin ya. Jadi hormonnya adalah oksitosin yang merangsang uterus pada saat melahirkan. Jadi seorang wanita mau melahirkan normal itu ya ini yang bekerja adalah hormon oksitosin biar membukakan jalan supaya bayi itu bisa keluar gitu ya. Jadi ini ada hubungannya nggak? Ada hubungannya nggak? Yang satunya ngomongin uterus ya, yang satunya ini. Ada hubungannya nggak? Nggak ya? Oke, berarti ini jawabannya adalah yang B. Oke, yang B ya. Kalian udah ngerti kan A, B, C, D, E-nya kalau yang berhubungan sama enggak? Udah ya? Ngerti. Hah? Belum? Udah belum? Oh, udah ya, udah. Oh ya udah, sip. Berarti ini B ya, nggak ada hubungannya. Oke, nomor 13 ke Nia lagi deh. Reaksi terang yang digunakan untuk menggerakkan reaksi gelap fotosintesis adalah ya, jadi reaksi terang fotosintesis itu menghasilkan apa? Jadi kalau kita lihat untuk fotosintesis itu bahan utamanya kan CO2 ditambah dengan H2O menjadi apa? C6H12O6 plus oksigen, ya kan? Oke. Nah, jadi ini ya. Saya coba, ini biar ada warna lain. Nah ini ya, nah misalnya ini untuk reaksi, yang pertama reaksi terang. Reaksi terang itu adalah fotolisis air. Jadi mengikat air yang akan menghasilkan apa? Oksigen. Ini adalah reaksi terang. Reaksi terang yang adanya di mana? Letaknya di grana, betul, di grana terang gitu ya. Nah, reaksi terang. Jadi ini prosesnya namanya adalah fotolisis air. Fotolisis air. Nah, jadi memecah air, lisis itu pecah menggunakan energi cahaya ya, yang menghasilkan oksigen. Selain menghasilkan oksigen, itu akan menghasilkan apa? Di fotolisis 1, fotolisis 2 itu ya. Akan menghasilkan energinya apa? Ada ATP, NADPH, ya NADPH. Jadi ATP dan NADPH inilah yang akan digunakan untuk apa? Untuk reaksi yang kedua, yaitu reaksi gelap. Nih ya, reaksi gelap. Jadi reaksi gelap itu adalah fiksasi CO2 yang menghasilkan apa ini? Nah, ini ya, saya tulis di sini ya. Reaksi 2 adalah fiksasi CO2 menghasilkan hasil produk akhirnya adalah C6H12O6 glukosa. Terjadinya di mana fiksasi CO2? Di stroma, ya, di stroma. Jadi nomor 13 jawabannya apa nih ya? Apa? ATP benar? Ini ATP benar ya? Oke, kalau ATP benar, nomor 1 benar, pasti nomor 3 benar. Jadi 1 dan 3 berjodoh.
Kalau nomor 1 bingung, Nia bingung, ini 1 ATP bener apa ya enggak ya? Jangan lihat yang kedua, tapi lihat yang ketiga, NADPH. Oh iya bener. Nah, maka berarti nomor 1 yang bingung tadi ikutan bener gitu. Kalau 1 salah, berarti 3 juga salah gitu ya. Jadi berjodoh. Kalau CO2 ini reaksi terang gitu kan, ini juga reaksi terang. Oh, berarti jawabannya 1 dan 3. Optionnya apa? 1, 3. Yang B. Oke. Ya. 1, 3 itu yang B. Jelas ya? Jelas? Oke. Bisa lanjut ya? Nomor 14 bagian Wulan. Pembuatan tanaman transgenik melibatkan bakteri. Ya, transgenik. Coba yang dari pilihan ganda, pilihan 1, 2, 3, 4. Ada yang tahu nggak Lactobacillus buat apa, Wulan? Yogurt. Oh iya, yogurt bener, yogurt ya. Yogurt tuh nggak ada hubungannya sama transgenik, berarti 1 salah. Kalau 1 salah, berarti nomor berapa yang salah lagi? 3. Oke, 3 salah. Ya udah. Sekarang tinggal yang kedua, Bacillus. Benar nggak transgenik Bacillus? Kan kalau transgenik inget apa? BT. Ya, bukan bad mood. Ingat BT. Siapa BT? Bacillus apa? Trungiensis. Trungiensis ya, Ngiensis ya. Bacillus trungiensis. Ya. Jadi Bacillusnya benar ya? Benar? Ya. Oke, Bacillusnya benar. Kalau 2 nggak mungkin sendirian ya, pasti sama apa? Sama 4 ya? Oke, berarti 14 jawabannya apa? C. Oke, pinter. Yang C. Oke. Oke, terakhir Witri. Proses yang dapat menghasilkan biodiesel murni adalah Biodiesel murni. Yang mana biodiesel murni? Biodiesel murni itu artinya apa sih? Biodiesel murni itu artinya apa? Ada yang tahu? Biodiesel murni. Coba kita searching yang di Wikipedia ya. Biodiesel murni. Oh, energi alternatif ya. Biodiesel itu artinya energi alternatif pengganti. Jadi yang murni yang mana nih? Energi alternatif. Energi alternatif. Jadi yang bisa menghasilkan energi gitu. Fermentasi tebu sebagai bahan bakar biodiesel bisa nggak menghasilkan alkohol ya, fermentasi tebu? Yang mana nih? Bisa nggak tebu? Bisa? Fermentasi. Kurang tahu, Bun. Fermentasi tebu itu menghasilkan apa ya? Fermentasi tebu ini mah biasanya untuk pakan ternak gitu ya. Pengen menghasilkan energi, coba menghasilkan energi. Oke, kita cari ada nggak? Sebagai bioetanol. Bisa ini ternyata bioetanol produk dari fermentasi ya, bioetanol. Nah, ini bisa untuk sebagai energi. Oke, baru ya. 1 benar, maka 3 benar ya. Oke, fiksasi biosolar dengan minyak sawit udah jelas ya? Benar ya? Biodiesel kan? Iya, biosolar kan minyak sawit iya. Kalau yang transterifikasi. Apa itu ya? Kita cari deh. Baru dengar. Kayaknya ada esterifikasinya. Berarti apa? Bisa? Bisa ya? Bisa kayaknya. Proses berarti esterifikasi minyak sawit berarti bisa ya buat energi ya? Hubungannya dengan yang kimia itu ester ya? Oke, berarti kalau benar dan alkohol. Oke, ester dan alkohol, betul. Ya, berarti ini jawabannya apa ini? Semua benar. Oke, benar yang E. Oke, selesai deh. Ya, ada pertanyaan? Selesai ya, alhamdulillah ya. Oke ya.
Kalau kita kerjakan bersama cepet ya. Iya. Pas ngerjain sendiri. Iya. Kalau sendiri tuh udah lama ngantuk lagi ya. Iya. Ya. Oke, ya. Jadi alhamdulillah kita selesai ya. Jadi habis ini kalian ke fisika ya? Iya, Bu. Ya, oke, sip lah. Nah, nanti bisa istirahat dulu atau nanti bilang sama Pak Rohadian langsung aja masuk fisika gitu. Ya, nggak ada pertanyaan. Sukses ya, sukses yang mau UTBK. Siapa tahu ada yang gelombang pertama. Ya, banyak-banyak berdoa dan yakin. Ya, banyak-banyak berdoa dan yakin ya, karena memang UTBK itu faktor doa itu yang utama, faktor keberuntungan gitu ya, keberuntungan. Jadi sekali lagi dekatkan diri sama Allah dan yakin bahwa memang keinginan kamu itu merupakan takdir kamu gitu aja ya. Oke, jadi jangan sampai ragu-ragu gitu, ragu-ragu, ih mungkin nggak ya aku jadi dokter misalnya gitu ya, loh kok mungkin nggak ya, gimana orang yang minta kok ragu-ragu, jadi harus yakin gitu ya. Jelas ya? Oke ya? Oke, sukses selalu buat Wulan, Nia, Indira, Witri ya, walaupun sedikit nggak apa-apa lah. Oke, ya yang lainnya mungkin lagi sibuk mempersiapkan ya untuk administrasi. Oke, tetap semangat, tetap jaga kesehatan itu yang utama ya. Oke, ada pertanyaan? Nggak ada, Bu. Nggak ada. Oke, kita akhiri pertemuan pagi ini dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih. Insya Allah mungkin ada lagi apa enggak ya? Minggu depan ada lagi? Ada lagi? Oh, ya, nanti dicek aja ya ke Pak Rohadian. Oke, saya minta maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Sip, thank you. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bunda. Iya, sama-sama cantik. Dah.